dengan NIM 2014010104 dari kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan rekan saya yang bernama Riko Hamdani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi, yaitu tentang metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. A. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan lengkap dari segala sesuatu yang dihasilkan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan umat manusia, serta studi kritis dan mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kebudayaan Islam tersebut, mulai dari pertumbuhan dan perkembangannya dari waktu ke waktu, serta dari zaman lahirnya Islam sampai kepada B. Tujuan sejarah kebudayaan Islam. Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam diantaranya yaitu 1. Untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul dan khazanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau, serta mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian tersebut. Yang kedua yaitu untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Yang ketiga, agar siswa dapat memilih dan memilah mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak, dan mengambil pelajaran yang baik dari suatu umat serta meninggalkan hal yang tidak baik. Yang keempat yaitu agar siswa mampu berpikir secara kronologis dan memahami atau memiliki pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam guna untuk memahami dan menjelaskan mengenai perkembangan, perubahan, serta keragaman sosial budaya di masa yang akan datang. C. Kisi-kisi sejarah kebudayaan Islam. 1. Materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 MTS. KD Sikap Spiritual 1.11 menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. 1.12 menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. 1.13 yaitu menghayati perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS. Untuk KD Sikap Spiritual 1.13 meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. 1.14 yaitu meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. 3. Materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 MTS. Untuk KD Sikap Spiritual 1.12 meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. 1.13 meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Riko Hamdani dengan NIM 2014-010094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode, cara, dan skenario pembelajaran SKI. Yang pertama itu masuk kepada metode. Yang maksud dengan metode adalah cara atau prosedur yang diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan dengan metode ini akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian dalam pembelajaran SKI, metode yang dapat digunakan diantaranya itu yang pertama menggunakan metode ceramah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya metode ceramah merupakan metode yang paling umum
atau metode yang paling sering digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Apa itu pembelajaran fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya, termasuk pada pembelajaran SKI ini metode ceramah juga diterapkan oleh pendidik. Namun dalam penerapannya, metode ceramah ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antara kelebihannya yaitu ilmu yang diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran bersifat pasti atau langsung bersumber dari guru, yang secara harfiahnya guru tersebut telah menguasai konsep dan materi dengan baik. Kemudian kelebihan dari metode ceramah ini, guru lebih mudah dalam memperhatikan peserta didik dan gerak-gerik peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari metode ceramah ini yaitu apabila guru lemah dalam hal berbicara seperti intonasi, cara penyampaian, dan lain sebagainya, maka proses pembelajaran menggunakan metode ceramah ini akan menjadi vakum atau pasif, sehingga peserta didik hanya mendengar atau menyimakkan apa yang disampaikan oleh guru. Di sini peserta didik tidak akan mampu menangkap materi dengan baik sepenuhnya. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, seorang guru harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman pada masa sekarang. Contohnya, dalam penggunaan metode ceramah, guru harus mampu mengkombinasikan antara metode ceramah dengan metode demonstrasi, ataupun menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media atau alat yang menarik. Seperti contohnya menggunakan alat audio visual. Di sini guru bisa menampilkan beberapa video ataupun film ketika menjelaskan materi. Ketika guru menyampaikan materi, sembari peserta didik menyimakkan video. Ketika video tersebut berlangsung, pendidik menghentikan video setelah beberapa menit berjalan. Kemudian pendidik bisa menjelaskan inti-inti dari video tersebut. Kemudian adapun metode lain yang dapat digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran SKI yaitu menggunakan metode sosiodrama, di mana di sini peserta didik langsung mendramatisasi materi pembelajaran ini, seperti pada masa kejayaan dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Di sini peserta didik lebih mudah dalam memahami materi dikarenakan ia memperagakan secara langsung bagaimana proses sejarah itu terjadi. Kemudian adapun metode yang lain yang dapat digunakan pada proses pembelajaran yaitu menggunakan metode karya wisata. Karya wisata ini yaitu peserta didik diajak oleh pendidik untuk keluar kelas ataupun keluar sekolah menuju ke tempat-tempat yang mengandung makna sejarah. Di situ peserta didik tidak hanya bermain ataupun melihat, tetapi melakukan beberapa penelitian sehingga bisa menarik kesimpulan mengenai tempat yang dikunjungi tersebut. Namun dalam penerapan metode karya wisata ini cukup banyak memakan waktu dan biaya, sehingga dalam penerapannya peserta didik dan pendidik harus membangun kesepakatan yang matang terlebih dahulu. Kemudian adapun metode yang cukup efektif diterapkan dalam proses pembelajaran SKI ini yaitu metode timeline ataupun mind map. Di sini peserta pendidik menjelaskan materi menggunakan peta konsep di depan kelas ataupun menayangkan peta konsep, sehingga peserta didik dapat mengamati bagaimana perpindahan dari satu masa ke masa lain, seperti perpindahan antara masa dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, sehingga peserta didik dapat melihat runtutan waktu dan masa dan apa penyebab terjadinya perpecahan ataupun lain sebagainya. Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu media atau alat. Media atau alat dapat digunakan dalam hal proses pembelajaran SKI ini seperti media visual. Yang pertama itu media visual. Seperti yang kita tahu, visual ini memfokuskan kepada penglihatan, sehingga di sini peserta didik dapat mengamati dan melihat apa-apa saja yang berkembang kala itu, baik itu berupa peta ataupun gambar-gambar, barang-barang dan lain sebagainya. Adapun media yang kedua itu menggunakan media audio. Audio ini lebih memfokuskan kepada indera pendengaran. Di sini pendidik dapat memperdengarkan beberapa ceramah ataupun kisah-kisah melalui speaker ataupun handphone. Yang ketiga itu menggunakan media audio visual.
Menurut saya, media audiovisual ini sangat menarik dalam proses pembelajaran SKI, yang mana peserta didik dapat mendengarkan dan melihat langsung sejarah tersebut terjadi dengan beberapa video ataupun film-film yang lainnya. Dan audiovisual ini juga dapat menggunakan slideshow atau gambar bergerak dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran pada SKI ini. Yang pertama itu ketika guru memasuki kelas, seperti umumnya kegiatan skenario pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Ketika guru memasuki kelas, di sini guru harus mampu mempersiapkan baik itu ruangan kelas ataupun kesiapan peserta didik dari segi kebersihan, kerapian dan lain sebagainya. Setelah kerapian dan kesiapan kelas dilakukan, maka guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk membaca ayat suci Al-Quran ataupun membaca doa dan lain sebagainya. Kemudian setelah membaca doa dan baca Al-Quran, guru mempersilahkan mengambil dan mengecek kehadiran siswa, siapa saja yang tidak hadir, izin dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan informasi mengenai siswa yang hadir, guru mereview pembelajaran terlebih dahulu, pembelajaran yang pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru harus mampu mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan diajarkannya. Kemudian masuk kepada kegiatan kedua, yaitu guru masuk kepada kegiatan inti, yaitu guru mempersiapkan media atau alat yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan sedikit skenario pembelajaran SKI pada kelas 7 MTS dengan materi perjuangan Rasulullah ketika menegakkan risalah Allah di kota Mekah, dengan metode pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan model pembelajaran yang digunakan itu pembelajaran langsung. Dalam proses kegiatan pembelajaran dibagi atas 3 kegiatan inti. Yang pertama itu kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Yang pertama, pada kegiatan pembuka, ketika guru memasuki kelas, guru harus memperhatikan keadaan sekitar atau sekeliling terlebih dahulu, baik itu dari kesiapan kelas dan kesiapan siswa, dari segi kebersihan, kerapian dan kesiapannya untuk memulai pembelajaran. Ketika hal tersebut telah dipersiapkan, maka selanjutnya guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk membaca doa dan kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya guru mengambil absen ataupun mengecek kehadiran terlebih dahulu. Setelah mendapatkan informasi mengenai kehadiran siswa, guru mulai menyampaikan beberapa indikator dan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Setelah hal tersebut disampaikan, maka guru harus mampu mengaitkan atau mereview materi sebelumnya serta mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Setelah hal tersebut dilakukan, maka masuk kepada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru sebelum memulai proses pembelajaran harus mempersiapkan dan memasang media atau alat yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian setelah alat tersebut terpasang dengan baik dan berfungsi dengan baik, maka guru mulai menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah yang digabungkan dengan media atau media audiovisual. Di sini ketika guru menjelaskan materi, di beberapa menit setelah menjelaskan, maka guru menayangkan beberapa video atau video yang terkait mengenai perjuangan Rasulullah tersebut, baik itu dari segi penyampaian risalahnya, respon masyarakat Arab kala itu, dan strategi-strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah. Ketika video tersebut berlangsung, peserta didik dipersilahkan atau diarahkan untuk mencatat poin-poin penting dari video tersebut seperti tanggal, tahun, dan lain sebagainya. Setelah video tersebut dijalankan dan guru menjelaskan, setelah semua tersebut dilakukan, maka guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk bertanya, ataupun bisa juga pendidik itu langsung yang bertanya kepada peserta didik.
Maka di situ terjadilah interaksi dan keaktifan kelas dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak bersifat pasif. Setelah semua pertanyaan atau jawaban telah tersampaikan, maka guru kembali memberikan penguatan mengenai materi yang disampaikan pada hari tersebut. Setelah kegiatan inti ini, maka masuk kepada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi mengenai materi yang diajarkannya, bagaimana materi tingkat kepahaman siswa mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua, guru dapat melakukan meninjau ataupun memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif dan yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Setelah melakukan tersebut, maka guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk kembali mereview atau mengingat kembali pelajaran itu sendiri di rumah, ataupun dapat juga dalam pemberian tugas memberikan materi yang akan diajarkan pada minggu selanjutnya, sehingga dalam ketika akan memulai pembelajaran selanjutnya, murid telah memiliki persiapan untuk memulai proses pembelajaran. Kemudian setelah melakukan tugas, guru memberikan motivasi ataupun nasihat kepada peserta didik. Setelah hal tersebut dilakukan, maka guru bisa menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah ataupun doa untuk menutup majelis. Mungkin itu sedikit gambaran skenario dari saya. Terima kasih.